isi pikiranku kamu. Jadi terlalu banyak buang waktu. Dari atas sampai bawah anggun. Baby know that I just wanna be with you. Siang-siang kepikiran, malam-malam sendirian. Scrolling TikTok fitnya isi cinta-cintaan. Know that one day I will ask you to be mine. Boy, jangan malu-malu boy. Kamu itu lucu boy. Don't waste my time so please. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kami dari kampus ya Universitas Bakti Tangerang izin untuk penyuluhan kepada adik-adik semua. Ya, minta waktunya ya, aman ya? Aman. Oke, kakak mau tanya dulu nih, ini kelas berapa? 5B. Oh iya, deh kamu ya? 3A. Kita di sini tuh mau sosialisasi atau sedikit memberikan upaya pencegahan dari suatu penyakit. Bukan penyakit, penyakit lalu. Oke, di sini pertama-tama nih ya, ada yang tahu nggak kalau mimisan itu apa? Kalian pernah ada yang mimisan nggak? Kebanyakan. Kayaknya masih pada semangat kan ya? Oke, mantap, ini masih pada semangat. Kalian udah tahu kan mimisan itu apa? Oh, belum ya? Oke. Mimisan itu nama lainnya itu ada nama medisnya tahu? Ada yang tahu nggak? Nama medisnya itu epistaxis kalau di bahasa medisnya ya. Tapi mungkin masyarakat kita itu tahunya itu mimisan ya. Jadi mimisan itu kondisi medis untuk dari epistaxis ya. Di mana hidung itu mengeluarkan cairan yang berupa darah, tahu kan? Oh iya. Iya. Dari hidung itu keluar. Ya bagus. Dan dari hidung ini dari penyebab itu dari hidung ya. Dari mukosa hidung, dari lubang hidung ataupun dari belakang tenggorokan. Kadang kalau ini kan jadi ketolan gitu ya darahnya. Gejala utama epistaxis ini yaitu keluar darah dari hidung. Bisa biasanya ada yang dari salah satu hidung dan ada juga dari dua-duanya keluar. Nah, darahnya bisa menetes ke atas atau langsung mengalir deras kayak air. Atau berbentuk gumpalan. Darah juga bisa mengalir ke tenggorokan dan disertai rasa tidak nyaman di hidung. Ya, oke. Jadi gejalanya itu kadang jadi kita itu tidak tahu kapan si mimisan itu dapat terjadi. Jadi kadang tiba-tiba aja gitu ya. Ada yang pernah nggak sih? Iya. Iya. Panas dalam yang berlebihan kan? Iya, kayak gitu. Iya, semoga jangan ya. Ya, lanjut. Udah gejala ini ada dari penyebabnya. Penyebabnya itu ke rongga hidung yang kering, terus sama jangan terlalu mengorek-ngorek hidung, terus sama benturan ringan. Itu penyebab dari mimisan. Kadang kalau jatuh atau Nah, jenis mimisan ini ada dua. Yang pertama epistaxis anterior, terus yang kedua posterior. Apa sih bedanya? Nah, kalau yang anterior ini yang biasa terjadi sama kita nih, kayak yang keluarnya dari hidung. Karena mimisan yang anterior ini 90% banyak terjadi di kasus masyarakat ini. Nah, itu ciri-cirinya dia tuh terjadi di hidung bagian sini, keluarnya lewat hidung. Kalau yang posterior, dia mimisannya itu berdarahnya di bagian belakang hidung. Jadi darahnya itu keluarnya lewat tenggorokan. Kalau kalian lidahnya ke atasin, terus dikebelakangin, ke atas, ke belakang, ke atas, dikatasin, terus dikebelakangin, itu ada saluran tenggorokan yang nyambung sama hidung. Halus ya? Iya. Nah, itu saluran tenggorokan yang nyambung sama hidung. Jadi kalau yang posterior itu keluarnya dari situ. Kalau yang posterior itu dia karena di dalam, jadi dia harus buru-buru ke dokter.
gitu ya. Jadi itu ada yang kedua itu ada penanganan khusus. Pencegahannya Satu, jaga kelembapan hidung. Oh iya. Jangan terlalu kering. Iya, kakak banyak Yang kedua, atur kelembapan ruangan. Yang ketiga, berhenti merokok. Kalian ada yang merokok? Jangan. Terus ya, bersihin dan buang ingus dengan pelan ya. Terus, kalian harus makan makanan bergizi juga. Bagi dapat kan? Sini MBG yang belum. Paling terakhir ini besok. Ya udah sabar ya. Sabar ya. Gak mungkin itu aja ya. Jangan korek hidung berlebihan. terus kalau pertolongan pertama mimisan itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Bisa dimasukin ke dalam hidung. Ada tips nih dari kakak-kakak gimana cara ngatasin mimisan biar nggak panik ya. Kan kalau mimisan tuh pasti kalian mikirnya panik atau gimana gitu ya. Nah, ada pertolongan pertamanya nih. Yang pertama itu kalau ada teman kalian yang mimisan atau kalian sendiri yang mimisan nih, kalian kalau ada teman yang mimisan bantuin ya, jangan dibiarin. Kalau ada teman kalian yang mimisan tuh pertama jangan panik, ya kuncinya jangan panik. Yang pertama. Terus yang kedua duduk ya. Terus yang ketiga itu condongin badannya sedikit ke depan. Kita itu kayak gini loh. Oh iya. Tapi jangan terlalu bungkuk. Nah, terus setelah itu apa yo? Kita pencetin hidungnya. Nanti kalian pencet hidungnya, jangan di bagian yang keras, yang di bagian yang tulang yang lunak. Iya. Kan dimana itu si darah itu kan mengalir ya, masih mengalir kan. Nah kalian bisa pencet-pencet itu, tapi ya jangan keras-keras lah, kasihan temennya. Iya. Itu berapa menit sih kak? Itu 10 sampai 15 menit cukup lah. Nggak bisa nafas. Nah, bagus pertanyaannya. Di mana napasnya? Napasnya pakai mulut, say. Lalu kalau udah pertolongan pertama, kapan harus dokternya, Kak? Nah, kalau dirasa mimisannya itu udah lama nih, udah 20 menit gak berhenti-berhenti, masih mengalir terus si darahnya. Nah, itu harus pertolongan lebih lanjut, itu ke medis, ke dokter ya. Kakak mau nanya kalau gitu, boleh gak? Tapi sebelumnya kalian ada yang mau nanya nggak? Oke, maaf. Oh, Balkis. Oke, Bang, tadi pertanyaannya kalau mimisan kan lagi ngambil nafas. Males aja. oh iya. Kalau ketelan gimana gitu? Nah, gini Balkis, kalau kamu lagi narik nafas, terus si darahnya itu masuk ke tenggorokan ya, ketelan ya ibaratnya. Itu mungkin kalau masih dalam sekali 2 kali gak apa-apa ya Balkis. Tapi kalau keseringan itu nanti kamu mual. Gak baik, jadi masuk kumur aja, buang gitu aja. Oke, aman ya? Aman. Anca cantik, imut lucu banget. Aku pengen nanya, kalau habis mimisan itu boleh main gak? Tahan, terus sama apa? Dikompres hidungnya kalau bisa. Hai, aku temennya Kansa. Oke, namanya siapa sih? Dari kelas 5B. Iya. Kak, kalau mimisan habis itu belajar boleh gak? Mimisan dengan keadaan belajar. Lagi ngajar, terus tiba-tiba mimisan. Kak, itu sebaiknya nggak usah belajar dulu atau gimana? Ya, tapi kan nanti kamu bilang ke guru kan, itu nanti dapat pertolongan pertama, aman itu ya apa? Pertama pertanyaannya, ada tahu nggak mimisan itu nama medis siapa? Tadi. Namanya Syafia. Ya. Dua itu kira-kira apa ya salah satu penyebab mimisan tadi? Penyebabnya. Kecapean, sangat berlebihan. Terus Tabrak. satu lagi deh. Kecapean. Oke, siapa namanya? Kalsa.
hadiahnya juga ya, ada lagi ya. Iya, Banyak ya. yang ketiga pertanyaannya, kalau lagi mimisan, kepala kita harus ke depan atau ke belakang? Ke depan. Oh yes. Namanya siapa? Kania. Oke. Biar nggak gampang mimisan, kita harus ngapain aja? Harus tidur. Ayo apa? Iya apa? Air yang banyak, terus istirahat yang cukup. Iya. Udah. Satu lagi enggak? Oke. Kalau mimisan nggak berhenti itu kita harus ngapain? Ke dokter terus apa lagi? Tadi sebelum ke dokter kakak udah jelasin. Kakak suruh apa? Ya. Bisa, ya boleh. Ya. Oke, sebelum kakak akhiri gak ada pertanyaan lagi ya? Terima kasih sebelumnya udah menyempatkan waktunya udah kegiatan bersama ya. Makasih banget semuanya. Kakak juga maaf. Kesini dadakan ya, gak gitu dong. Kakak dulu maaf ya. Iya. Oke. Iya. Tapi bagus. Semangat kalian itu masih muda. Kakak suka. Tapi ya, sebelum kakak akhiri, kakak minta jangan dulu keluar ya, kita mesti foto dulu. Itu aja ya kegiatan sosialisasi ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.